Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-149 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada sesi ke-148, saya menyimpulkan berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan evolusi dunia, maka sudah sampai pada suatu pandangan bahwa semua jenis korporasi, apakah itu limited liability milik negara atau milik swasta, apakah itu koperasi, harus memiliki sifat dan sikap atau karakter sebagai agent of development dari negara di mana mereka berada, di mana mereka berasal, walaupun skala kerjanya multinasional. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, berdasarkan fakta yang ada, kita bisa mengatakan belum memiliki capability atau capacity dari institusi ekonomi yang berwujud korporasi, apakah BUMN ataupun swasta di Indonesia, yang bisa masuk ke dalam kelas 100 perusahaan terbesar di dunia. Ini menjadi hal yang menarik, ya, sebagai gambaran, ya, bahwa tantangan ke depan yang kita hadapi itu sangat besar. Nah, berdasarkan latar belakang itulah saya mencoba membuat suatu pemikiran dengan menjawab pertanyaan, mengapa terjadi krisis minyak goreng kelapa sawit di negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Ya. Jadi, ya, pertanyaan ini, ya, saya buat, ya, mengingat agak aneh kita surplus, tetapi di pihak lain terdapat kelangkaan. Ya, ini kan suatu paradoks. Kebun sawitnya terbesar di dunia, produksinya terbesar di dunia, ya, tetapi kemudian, ya, kebanggaan terbesar di dunia tersebut, ya, dihadapkan kepada fakta kok terjadi kelangkaan. Kelangkaan di sini diukur oleh harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Jadi saya teringat kasus kelaparan di Bangladesh yang menelan korban juta jiwa, angka persis saya tidak ingat, tapi kurang lebih sekitar 2-3 juta jiwa pada tahun 49, ya. Itu bukan tidak ada barang, tapi masyarakat tidak mampu menjangkau harga yang ada di pasar karena di pasar karena barang tersebut di stok atau bagaimana. Nah, disinilah suatu tantangan bagi pemikir-pemikir di Indonesia, bagi para perencana pembangunan di Indonesia, ya, untuk bisa menjelaskan dan mengatasi, ya, masa iya, ya, di negara penghasil crude palm oil terbesar di dunia bisa mengalami, rakyatnya bisa mengalami kelangkaan. Saya jadi ingat pada statement Tan Sri Beck Nelson, pemilik United Plantation. Alhamdulillah, saya
diantar oleh Bagawan Perkebunan kita, Bapak Sujai Kartasasmita, ya, dan beberapa teman, berjumpa dengan Tan Sri Beck Nelson di kebunnya di Malaysia. Dalam percakapan dengan Tan Sri, beliau mengingatkan kepada saya yang pada saat itu tahun 99 saya menjabat Direktur Jenderal Perkebunan. Tan Sri menyampaikan kalimat begini kepada saya. If you continue the way you develop plantation in Indonesia, you just invite revolution. How come, Tan Sri? Saya kaget mendengar ucapan beliau itu. Karena saya terkaget, saya tahu konflik di perkebunan pada tahun 98-99 di Sumatera saja lebih dari 500 titik konflik. Oleh karena itu saya sangat memperhatikan pandangan Tan Sri. Kemudian beliau menjawab, can you imagine people who stay under the palm oil tree should pay cooking oil much more than people who stay in Jakarta or Surabaya. Bayangkan oleh Anda, penduduk yang tinggal di bawah pohon sawit harus membayar minyak goreng lebih mahal dari penduduk yang tinggal di Jakarta atau Surabaya. Itu pandangan Tan Sri. Karena CPO diangkut ke Jakarta, diangkut ke Surabaya, dijadikan minyak goreng, nanti kembali lagi ke pedesaan, kembali ke pedalaman dalam bentuk kemasan, dalam bentuk curah, tetapi ada biaya transport dan lain-lain, sehingga penduduk yang tinggal di bawah pohon sawit sekalipun harus membayar harga minyak goreng lebih mahal. Terus yang kedua, statement kedua dari Tan Sri Beck Nelson yang saya catat dalam pikiran saya adalah, in Indonesia, you always talking about something big, big, and very big, but you cannot manage it. Jadi, apa yang kita kembangkan, lahan-lahan itu tidak dikelola dengan baik. Itu pandangan Tan Sri yang kemudian membuat saya berpikir dan melahirkan suatu konsep yang saya beri nama waktu itu membalik arus dan gelombang sejarah perkebunan. Nah, itu sebagai background, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa perlu menjadi pertanyaan besar, ya, mengapa terjadi krisis minyak goreng kelapa sawit, ya, di negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia. Nah, dengan background tersebut, saya mencoba, ya, membuat klasifikasi korporasi. Ya, klasifikasi korporasi. Ya, yang pertama, korporasi jenis VOC. Saya istilahkan, datang untuk memonopoli, merampas, bawa hasilnya ke negerinya, negeri jadi kaya, masyarakat kekayaan diambil jadi miskin. Ya, contohnya Banda Neira katakanlah di sana, dibandingkan dengan New York, dibandingkan Holland. Ya, yang kedua jenis X. Nanti kita cari namanya apa itu X, tetapi korporasi itu datang, bangun usaha, berikan manfaat nihil atau hampir tidak ada, dan juga tidak mau bayar pajak. Ya. Jadi sisi publiknya pun tidak diperhatikan, yaitu bayar pajak. Sisi komunitasnya juga tidak diperhatikan, karena nihil, ya, untuk manfaat masyarakat. Jenis Y datang, bangun usaha, manfaat untuk masyarakat nihil,
Ada bayar pajak tapi banyak yang digelapkan. Ya, jenis Z ya datang ya bangun usaha, manfaatkan, berikan manfaat bagi lingkungan masyarakatnya, bayar pajak, tapi dia katakan saya nggak mau diganggu dengan urusan eksternal. Dia membentengi, dia eksklusif. Ya, nah jenis triple A, saya gunakan istilah triple A, suatu korporasi datang mengerjakan jenis Z, ya kalau ada kemudian ada tambahannya, kalau ada masalah maka saya akan ikut mengatasi masalah tersebut tanpa diminta atau bersifat proaktif. Nah, jadi jenis triple A inilah sebetulnya yang kita harapkan. Kalau jenis triple A ini menjadi karakter ya dari pengusaha-pengusaha yang berada di perkelapa sawitan ini, maka saya yakin tidak mungkin terjadi kelangkaan minyak goreng di negara surplus minyak bahan bakunya. Nah, mari kita lihat tabel dan grafik ini. Ya. Yang di bawah itu menunjukkan fluktuasi harga real minyak sawit di pasar dunia. Mulai tahun 1850 relatif terhadap 1900. Artinya semua dirasiokan dengan harga tahun 1900. Ya. Nah, kalau kita lihat tren ini sampai tahun 2015 harga CPO di pasar dunia turun terus. Kemudian tabel di atas saya ambil dari Bank Dunia ya yang menunjukkan kepada kita rata-rata harga palm oil atau minyak sawit di pasar dunia ya ternyata harga tersebut relatif rendah sampai Januari-Desember 2020, kemudian meningkat Januari-Desember 2021 dengan rata-rata 1.131 US dollar per ton. Ya, nah kemudian kalau kita lihat terus, kita amati terus ini, ya maka terus terjadi kenaikan, ya dan sampailah pada Januari 2022 ini kurang lebih harga di pasar dunia 1.345 US dollar per ton. Ya. Nah, jadi kenaikan itu ya sudah berlangsung ya, yaitu rata-rata Januari Desember 2021 ya itu sudah naik dari 752 ke 1.131 US dollar dalam rata-rata tahunan. Ada rata-rata kuartal di sini. Di sini menunjukkan suatu kenaikan juga, ya. Dan kemudian rata-rata bulanan per November, ya, Desember dan Januari, mulai November 21 ke 2022 dapat dikatakan sudah tinggi itu harga CPO. Nah, artinya apa? Tren perkembangan ini ya sudah bisa diamati dan dijadikan bahan bagaimana menciptakan suatu kebijakan menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat data ekspor minyak sawit Indonesia 2011 ke 2020, kalau kita tarik garis lurus, ya, maka terjadi peningkatan. Ya, walaupun ya dari tahun 2019 ke 2020 ada penurunan kurang lebih 2 juta ton. Ya, tetapi intinya peningkatan dan jumlah ini kurang lebih 50% dari CPO yang dihasilkan Indonesia. Ya, nah pertanyaannya adalah ya sampai sejauh mana kepentingan masyarakat
Indonesia, terutama golongan miskin, ya, berpendapatan rendah, ya, itu diperhatikan oleh korporasi. Ya, karena sejak awal, ya, pada sesi sebelumnya saya menyampaikan ide korporasi itu sebagai agent of development, tidak pandang BUMN, ya, atau swasta, tapi seluruhnya kalau kita pandang dari kepentingan negara sebagai agent of development. Nah, untuk menjawab itu, saya mencoba menggunakan bukan pandangan saya, tetapi pendapat dari Bapak Ekonomi Kapitalisme Dunia, yaitu Adam Smith. Di sinilah saya sampaikan beberapa sitiran, quotation dari Adam Smith, ya, yang bisa menjelaskan apa di balik kapitalisme itu, apa di balik korporasi itu menurut pandangan Adam Smith. Ya. Yang pertama adalah a merchant, it has been said very properly, is not necessarily the citizen of any particular country. Jadi, setelah saya membaca pikiran Adam Smith ini, terkaget juga, ya, karena bukan pendapat sembarang orang. Pendapat Bapak Kapitalisme, katakanlah, yang mengatakan bahwa pedagang itu nggak punya negara, bisa di mana saja dia, ya. Nah, yang kedua coba, ya, ini pendapat dari Adam Smith lagi. The interest of the dealers, however, in any particular branch of trade or manufactures is always in some respect different from and even opposite to that of the public. To widen the market and to narrow the competition is always the interest of the dealers. Bapak Ibu sekalian, ini sangat kuat nih pendapat Adam Smith yang mengatakan bahwa untuk pabrikan, manufaktur, ya, kepentingannya bahkan bisa bertentangan dengan kepentingan publik, ya, memperluas pasar atau mempersempit kompetisi, ya, is always the interest of the dealers. Kalau saya ambil kasus ekspor, wah, opportunity, dapat untung lebih besar, kita ekspor saja, katakanlah, bahkan bukan hanya CPO-nya, minyak sawit pun kita ekspor, ya, widen the market, ya. Tapi hal ini bertentangan dengan kepentingan publik, ya. Nah, disinilah sebetulnya, karena Adam Smith ini sebelum menulis buku The Wealth of Nation, ya, yang sangat dikenal buku sebelumnya adalah The Economics of Moral Sentiments, ya, mengenai moral, ya. Nah, jadi dua quotation ini, ya, saya pikir sangat penting untuk didalami, dipelajari, karena dua quotation ini di-backup oleh teori pemenang Nobel zaman modern, yaitu Herbert Simon, mengenai bounded rationality, ya, di mana di dalamnya ada opportunistic behavior. Nah, opportunistic behavior ini di backup juga oleh Oliver Williamson, pemenang Nobel juga dalam bidang social economics, ya. Nah, jadi begitulah keadaannya, ya. Nah, quotation yang keempat, ya, ketiga, maaf, dari Adam Smith yang saya buat di sini, ya, the disposition to admire and almost to worship the rich and the powerful, and to despise or at least to neglect persons of poor and mean condition is the great and the most universal cause of the corruption of our moral sentiments. Bayangkan, jadi saya ingat apa yang saya katakan tadi,
yang disampaikan oleh Tan Sri Bagh-Nelson. Ya, how can ya penduduk atau rumah tangga yang tinggal di bawah pohon kelapa sawit itu mendapatkan harga minyak goreng yang lebih mahal. Ya, inilah saya pikir korespon atau sesuai dengan pandangannya Adam Smith. Yang terakhir, ya sangat penting untuk kita catat di sini. As soon as the land of any country has all become private property, the landlord, like all other men, love to reap where they never sowed and demand rent, even for its natural produce. Ini sangat cocok untuk rejim hak guna usaha. Jadi kalau kita urut dari mana kekayaan yang diperoleh oleh korporasi ini, asal usulnya dari hak guna usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan lahan yang tadinya milik negara, public ownership, walaupun kita menggunakan kata hak guna usaha, guna, tapi dalam prakteknya guna ini menjadi milik, ya, sama dengan rejim private property right. Ya, apa ukuran menjadi milik di sini? Menjadi aset perusahaan. Menjadi aset perusahaan artinya apa? Bisa menarik dana publik. Ya, jadi di sini ya asal usul perkebunan kelapa sawit ya sampai menjadi produsen terbesar di dunia dengan luas kurang lebih 10 juta hektar milik perusahaan besar dan 6 juta hektar milik petani, katakanlah, itu merupakan rejim property right, ya, private property right yang kata Adam Smith, bukan kata saya. Ya, saya ingin tegaskan akan menciptakan suatu rent seekers. Ya. Nah, oleh karena itulah apabila kita lihat menjawab pertanyaan mengapa terjadi krisis minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia, karena menggunakan lahan untuk sawit terbesar di dunia, karena diberikan oleh negara ke dalam rejim private property right, ya, akhirnya kita faham ya dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith dalam 4 quotation ini. Disinilah kita ditantang, ya, negara atau pemerintah ditantang, ya, untuk berhadapan dengan korporasi dalam rangka memperbaiki rezim usaha di bidang ini untuk menjaga kepastian pasokan, ya, masa depan, ya, karena pedagang tidak punya negara, kata Adam Smith. Dia di mana saja dia bisa. Dealers kepentingannya bisa bertolak belakang dengan kepentingan publik. Kemudian penghormatan terlalu besar, berlebihan kepada orang kaya dan kepada orang yang berkuasa, tetapi di pihak lain tidak menghargai kepentingan orang-orang yang tinggal di bawah pohon sawit. Itu penyebab korupsi. Ya. Kemudian yang terakhir, private property right yang dikuasai, ya, sebagai aset yang diberikan oleh negara, itu menyebabkan land rent. Ya, dia akan mengcapture rent. Ya, inilah paham kapitalisme, ya, sisi lain kapitalisme yang oleh Adam Smith sudah diingatkan bahwa beginilah
Oleh karena itu obatnya apa? Nah, mudah-mudahan kasus kelangkaan minyak goreng di pasar, di negara yang terluas kebun kelapa sawitnya, terbesar produksinya, memberikan insight baik bagi para pengambil kebijakan, ya, para pengawas pembangunan, para pemikir, ya, untuk melahirkan suatu rezim ekonomi perkelapa sawitan yang lebih baik pada waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.